Begitu ada yang jatuh, kita langsung kompak nih ngeliat ke bawah nih. Apaan sih yang jatuh nih? Itu bulat sama warna hitam. Bulat dan warna hitam. Nah tiba-tiba itu yang bulat itu muter. Set, dia muter ngeliat ke teman di sebelah. Begitu dia ngeliat, pas dia ngeliat itu bulat-bulat, itu kepala. Aduh, kebayang sih. Terus kepala, rambutnya gondrong. Terus dia cuma gini. halo warga-wargi Jagat Sukmo, balik lagi di channel Jagat Sukmo dalam segmen cerita warga. Kali ini kita kedatangan salah satu warga Jagat Sukmo yang akan menceritakan pengalaman horornya. Kalau kalian penasaran, jangan stop videonya atau terima resikonya. Jagat Sukmo. Halo Bang, selamat datang di studio Jagat Sukmo. Boleh perkenalkan dirinya? Nama saya Rivo. Oke, kesibukannya apa nih Bang? Saya sehari-hari pekerjaannya karyawan swasta biasa. Dengar-dengar punya cerita horor nih yang bisa diceritain nih buat penonton Jagat Sukmo. Ada sih nih. Oke, langsung aja deh diceritain. Langsung aja ya. Oke. Jadi ceritanya ini nih sekitar tahun 90-an lah ya. Ini waktu saya masih SMA. Jadi dulu saya sering ke daerah Jakarta Timur, daerah Rawamangun. Rawamangun. Ya, karena teman-teman juga banyak di sana. Nah, terus suatu saat nih kita ngumpul mau ngadain barbekyuan. Oke. Nah, itu kita bikin di velodrome. Velodrome Rawamangun. Itu apa? Dia kalau di Asian Games yang kemarin tuh dia di tempat buat balap sepeda. Oke. Depannya Arion Mall. Oh, Arion Mall saya tahu. Iya, iya. Nah, dulu velodrome tuh nggak seperti sekarang. Kan sekarang tuh udah megah, udah bagus banget deh. Dulu tuh dia tuh kayak komplek olahraga, cuma kayak gedung misal gitu. Nah, di belakangnya itu adalah lapangan baseball. Oh. Nah, di lapangan baseball itu di sebelahnya itu kayak ada lapangan kecil lah, dibilang lapangan juga nggak lapangan banget sih ya, cuma buat nongkrong aja sih biasa anak nongkrong di situ. Nah, terus singkat cerita nih, kita janjian ber-6 apa 5 gitu aku lupa, karena udah lama banget sih. Sebetulnya sih kejadian ini sih udah saya lupain sih ya, karena ngeri aja sih ngeliatnya, apa kalau nginget lagi. Cuma ya udahlah, karena ini emang ini apa mesti diceritain, ya udahlah. Ya. Jadi kita janjian nih ber-6 kumpul di situ mau bakar ayam. Udah tuh masing-masing udah siap tuh ngumpul di situ. Di belakang itu velodrome itu banyak pohon. Oke. Nah, di situ kita main gitar lah, terus pada minum-minum, terus ya namanya juga anak muda lah ya kan, masih SMA kelas 2, kelas 3 lah. Terus bakar ayam, terus sambil bercanda-bercanda, kata-kata itu masih jam-jam habis isak lah ya, jam-jam 7, jam 8. Ngobrol ngalur ngidul segala macam. Kita kayak buat lingkaran gitu, terus depannya mau dibilang api unggun juga, apinya juga kecil banget. Jadi ya ngobrol-ngobrol, bercanda sampai jam 10, jam 11 lah. Itu kan udah seru nih, pokoknya ngobrol udah seru banget. Terus tiba-tiba lagi pada nyanyi-nyanyi gitu, tiba-tiba dari atas kita nih itu ada yang jatuh kayak buah kelapa. Sorry, sebelumnya itu di velodrome itu cuman ada Bang Rivo dan teman-teman. Ya, karena kan itu udah malam. Jadi kalau siang tuh kayak di situ tuh ada gedung buat pelatnas karate, terus pelatnas softball, ada serbaguna lah di situ. Ya, ada buat main basketnya juga. Di situ ada klub Indonesia Muda tapi yang Jakarta Timur. Terus ada macam-macam lah, pokoknya satu komplek kayak GBK cuma versi mini. Kayak gitu. Nah, kalau lampu-lampu secara terang atau kondisinya situasinya gelap gitu atau gimana? Lampu tuh cuma di depan.
kayak di gerbang aja. Cuma begitu udah masuk ke dalam komplek itu kan kayak ada jalan kecil, cuma bisa sih mobil lewat aspal gitu. Itu cuma buat kayak ke gedung ini, ke gedung ini, ke gedung ini, ke gedung ini. Sampai akhirnya mentok itu lapangan baseball sama pagar kawat gitu. Itu tuh udah remang-remang lah. Cahaya cuma ya dikit-dikit banget gitu. Nah, situ kan biasanya kalau orang-orang kan enak banget, terus situ tuh kayak udah sepi, terus nggak ada yang ganggu. Terus enak aja sih di situ. Nah, udah nih pada saat ada yang jatuh itu debuk gitu. Semua kaget nih. Di atasnya apa sih, Bang? Pohon belimbing, ada duren, macam-macam sih, cuma kayak cuma buat supaya adem aja sebetulnya. Kalau siang kan di situ panas tuh. Karena pohonnya itu cuma ada tuh di bagian belakang, di bagian depan tuh nggak ada pohon sama sekali. Gitu. Nah, terus begitu ada yang jatuh, kita langsung kompak nih ngeliat ke bawah nih. Apaan sih yang jatuh nih? Itu bulat sama warna hitam. Bulat dan warna hitam. Nah, tiba-tiba itu yang bulat itu muter. Set, dia muter ngelihat ke teman di sebelah. Nah, begitu dia ngelihat ke teman sebelah ini teman sebelah ini namanya Henry. Henry Tanjung lah. Cuma kita manggilnya Tanjung kan. Begitu dia ngelihat, pas dia ngelihat itu bulat-bulat, itu kepala. Aduh, kebayang sih. Terus kepala, rambutnya gondrong. Terus dia cuma gini. Nyengir. Itu nyengir doang. Ada suaranya nggak ada, dia cuma nyengir. Nggak ada nyampe hitungan 3 detik, 2 detik, semuanya mencar. Peng! Gitar ditinggal, ayam ditinggal, pokoknya semua yang barang-barang kita rokok semua pokoknya ditinggal, mencar semua ada yang lompat ke pagar, ada yang lompat ke tembok, ada yang pokoknya nggak tahu sendal aja apa ditinggal. Itu udah udah nggak inget apalah, pokoknya semua udah gelap, pokoknya udah panik lah semuanya. Terus di situ tuh kayak anjing, ini apaan nih, soalnya mukanya tuh gue juga ngeliat soalnya solid banget bentuknya. Iya, bentuk kepala nggak ada apa-apa, dia jatuh aja kayak dari atas gedebak, itu bunyinya kenceng. Nah, terus kata anak itu namanya endas gelundung. Gelundung. Oke. Jadi dia emang kalau cuma iseng aja sih sebetulnya, dia nggak bisa ngapain, dia cuma bikin orang ketakutan aja sih kayak gitu. Oh, berarti di Jakarta Timur itu udah terkenal sosok yang namanya endas gelundung itu. Dia cuma kepala doang. Oh, gitu. Ada histori di balik endas gelundung itu, Bang Info tahu kan? Kurang tahu sih, cuma pas kejadian itu emang itu ngeliat mukanya aja udah kayak wah gila. Nyengir. Aduh, terus ya udah semua udah pada kabur, ngumpul di warung terus nanya, itu tadi apaan anjing, lu ngeliat gak tadi? Iya gue ngeliat gitu. Itu nggak ditinggalin semua barang-barang di situ aja sampai baru diambil paginya. Karena siapa yang berani balik lagi ke situ? Ngeliat itu aja lu udah panik, udah kayak jantung lu jatuh aja ke bawah. Buset. Terus abis itu nggak ada yang satupun yang baik lagi gitu, nggak ada yang takut semua ya. Sampai petugasnya itu bilang paginya itu kalau pada nongkrong dirapin lagi dong. Dimarahin. Tapi kita kan nggak berani bilang, iya pak, soalnya kan tadi malam ada. Kan nggak enak juga. Satpamnya ada cerita nggak dia emang ada di situ atau enggak? Oh enggak, dia karena dia nggak pernah ke belakang. Mereka patroli itu cuma sampai yang keterang-terang doang, ya udah tua juga sih itu hansip sih, bukan satpam, cuma kayak gitu doang. Karena tuh di velodrome itu tuh terkenal tuh kalau agak kesalahannya sedikit itu ada pacuan kuda. Besar berarti wilayahnya. Ya, pacuan kuda itu biasa buat kayak ada orang diculik pernah dibuang di situ, terus ada orang yang pernah dibunuh dibuang di situ, macam-macam lah gitu. Nah, emang seperti itu angker banget sih. Terkenal angker juga. Ya. Tapi kalian berani ya nongkrong malam-malam? Karena kan kita nggak tahu di situ tuh ada endas gelundung itu tuh. Tapi begitu siapa yang pernah cerita gitu, begitu sudah kejadian bilang lu lagi pada nekat banget nongkrong di situ. Di situ emang tempatnya dia, dan dia kalau misalnya lu pada ribut, pada berisik, mabuk apalagi, dia bakal muncul sih. Iya, dia bakal muncul. Tapi memang hantu kepala doang ya? Kepala. Dia nggak bisa gue nggak tahu dia bisa terbang apa nggak ya, karena dia posisi tuh jatuh. Kan kadang kan ada hantu kayak hantu pastor kepala buntung kan, ada badannya tuh, kepalanya ditenteng. Kalau ini emang beneran kepala aja. Kepala doang.
Endas Gelundung. Gitu ceritanya. Terus ada cerita lagi gak? Terus setelah kejadian itu ada yang sakit nggak teman-teman gitu, atau kan biasanya ketemu sosok-sosok yang mengerikan gitu kan, biasanya ada yang besoknya demam lah atau sakit gitu, atau normal-normal aja? Normal aja, cuma ngumpulnya agak-agak dijarang-jarangin karena trauma kali ya. Karena gue yakin sih kita semua tuh di situ tuh belum pernah namanya lihat setan. Baru saat itu gue yakin banget karena semuanya lihat ya. Itu gitar tuh gue ingat banget, teman gue lagi main gitar tuh langsung dibuang ke arah tuh kepala. Gue nggak tahu itu kenapa enggak, karena gue juga langsung udah ngibrit, udah kabur semua pokoknya. Begitu jatuh, tek, dia belok, dia nengok, dia senyum, langsung das hilang, kabur semua ada. Wah pokoknya udah caur deh, udah nggak tahu deh. Waduh, itu tahun 90-an ya, 90 itu 98, 97 deh kalau nggak salah. Velodrome tuh sepi banget, itu masih ramenya tuh cuma sampai sore, di atas maghrib udah nggak ada orang. Oke. Terus ada cerita lain nggak tuh bang? Seputar tongkrongan lah bang. Abang ini kan kayaknya anaknya anak nongkrong banget nih. Pasti kan nongkrong nggak mungkin siang-siang kan ya guys ya, pasti di atas jam 10 ke atas tuh. Ada nggak tuh pengalaman orang lainnya? Seputar enggak sih kayaknya, karena itu pengalaman sekali seumur hidup. Makanya kan gue bilang tadi kan dari pertama itu gue nggak mau inget banget karena wah emang dulu lupa ingetnya aja kebayang langsung ya. Gue sampai merinding juga lah gitu kan, karena gue ngeliat anjing kayak gini bentuknya, dia giginya tuh iya gimana tuh, kayak apa ya, taring cuma kayak kuning, cuma ada coklat gitu, terus ada merah, mukanya merah, terus matanya tuh kagak ada hitamnya, terus putih semua. Iya, terus dia yang pasti digondrong. Ada di leher tuh ada bekas darah. Nggak ada, dia cuma kepala aja nih, segini doang nih. Nggak ada leher-leher. Kenapa bisa tahu itu laki bang? Ada kumisnya soalnya. Oh. Iya, ada kumisnya, terus giginya, nyengirnya, wah aku masih ingat banget sih mukanya. Gue sih merinding sih dengarnya. Gitu. Terus jadi nggak ada lagi deh cerita seputar tongkrongan dan kehororannya. Syukurnya enggak sih, jangan sampai lagi sih. Sampai sekarang sih udah nggak ada lagi. Cuma itu pengalaman sekali seumur hidup gue ngeliat yang kayak gitu-gitu tuh. Semoga kejadian lagi bang. Betul. Oke guys, segitu aja ya cerita dari Bang Rivo tentang apa tadi, Endas gelundung. Endas gelundung. Mungkin tuh bahasa Jawa kali ya. Kayaknya sih kalau bahasa endas gitu kayaknya dari Jawa tuh. Kalau kalian tuh tahu ya cerita tentang endas gelundung nih, boleh banget nih komen di kolom komen. Anak Jaktim nih, mungkin kalian juga tahu bahwa ada sosok bernama endas gelundung, kalian boleh komen atau DM di Instagram kita di sini. Dan kalau kalian juga punya cerita-cerita horor dan mau ikut berbagi nih kayak Bang Rivo nih, boleh juga DM kita di Instagram atau komen di kolom YouTube di belakang, karena komen itu gratis guys, nggak dibayar. Jadi ayo langsung, jangan malu-malu. Oke, sampai ketemu di video kita selanjutnya. Thank you banget Bang Rivo udah mau mampir di studio Jagat Sukmo, dan kalian jangan lupa share, subscribe, dan like video ini kalau kalian suka video ini. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.